Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Gumilang Agung di channel YouTube Gumilang Agung. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang khusus untuk Anda yang mungkin saat ini sedang merasakan kekecewaan, yang hari ini sedang merasakan kegelisahan gitu ya. Kenapa? Karena ditinggalkan saat sayang-sayangnya. Itulah tema yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita tidak kecewa teman-teman sekalian di saat kita mulai percaya, kita mulai nyaman, kita mulai bahwa dia itu adalah seorang yang terbaik buat saya. Kita mulai merasa senang ada di dekat dia, kita merasa senang chattingan dengan dia walaupun jauh gitu ya, tapi kita rasanya senang. Tapi tiba-tiba kemudian teman-teman sekalian, dia ngilang tanpa jejak gitu ya, pergi tanpa permisi, entah di mana, sedang apa, di chatting gak dibales, ya kan? Itu kan sesuatu yang menyesakan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, lalu apa yang terjadi? Anda mulai merasa ini kenapa ya gitu. Kemudian Anda merasakan sakit, sesakit-sakitnya, pengen nangis sejadi-jadinya, pengen teriak sekencang-kencangnya. Anda pengen melakukan sesuatu yang dia ingin tahu bahwa ini kita melakukan ini tuh tandanya kecewa gitu. Kita tuh kecewa sama dia gitu ya. Tapi gimana caranya supaya dia tahu? Toh di chatting juga nggak dibales, atau mungkin di-read aja tapi nggak dibales. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Oke teman-teman sekalian, apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita mengalami kondisi seperti ini? Tentunya ketika kita larut dalam masalah ini, ketika kita larut dalam kekecewaan, itu bukan solusi yang baik untuk kita. Justru kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk bahagia. Bagaimana agar senantiasa kita bisa mengatasi hal ini? Maka tonton video ini sampai akhir, karena di video ini saya akan mengkhususkan untuk Anda yang saat ini merasakan kecewa yang sangat-sangat mendalam karena ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya, agar Anda semuanya bisa kembali pulih. Atau Anda yang mungkin sudah berlalu kisahnya, tapi supaya Anda tidak terjerumus kepada kesalahan yang kedua kalinya, maka tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Atau Anda yang saat ini belum pernah mengalami hal ini, tapi Anda harus waspada, karena hal tersebut bisa terjadi kepada Anda kapan saja. Maka Anda wajib menonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mengetahui kenapa hal ini terjadi, sehingga Anda bisa mewaspadainya. Oke teman-teman sekalian, marilah kita simak video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Gumilang Agung, karena subscribe itu gratis dan Anda sudah mendukung untuk channel ini terus berkembang, sehingga bermanfaat untuk pasangan-pasangan muda yang ingin meraih kehidupan berumah tangga dengan bahagia. Oke teman-teman sekalian, sebelum ke tipsnya, saya ingin membahas tentang akar masalahnya dulu. Faktor yang menyebabkan hal ini tuh apa sih gitu ya. Karena tentu setiap masalah ada faktornya, ada penyebabnya. Kita harus tahu penyebabnya itu apa, sehingga dalam menyelesaikan masalah-masalah itu tidak salah menyelesaikannya, tidak salah menyikapinya. Saya akan membahas 5 faktor yang menyebabkan Anda ditinggalkan di saat mulai sayang-sayangnya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, ini faktor kesibukan. Mungkin pasangan Anda sedang sibuk urusan bisnisnya, urusan pekerjaannya, dan lain sebagainya gitu, sehingga dia merasa kerjaannya lebih penting daripada Anda, sehingga dia pengen keluar dulu dari berhubungan dengan Anda begitu ya. Walaupun mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa harus menghilang tanpa alasan? Karena mungkin di pikirannya, yang ada di pikirannya ketika dia bilang ke Anda atau dia komunikasi dulu dengan Anda bahwa dia akan begini, itu akan menimbulkan masalah yang kemudian menyita waktunya, sehingga dia berpikir ya sudahlah, tinggalin aja nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua adalah tadi, Anda bukan prioritas dia. Mungkin dia punya prioritas yang lain.
entah itu pekerjaannya, entah bisnisnya, entah keluarganya, atau apapun itu, sehingga dia ingin fokus kepada prioritas utamanya dia dibanding Anda. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, mungkin dia menjadikan Anda hanya kebahagiaan sesaat saja. Dia mencari kebahagiaan sesaat saja. Karena biasanya orang seperti itu kalau gabut gitu ya, nyari kesenangan sepintas, tapi sejatinya bukan kamu yang dicari, tapi ya kesenangan sepintas saja. Ketika itu sudah didapatkan, ya sudah selesai gitu, dia tinggalkan begitu aja. Tuh, kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, mungkin ini adalah memiliki problem lain. Problem lain itu apa? Problem lain itu bisa jadi keluarga yang nggak setuju gitu ya. Atau mungkin kalau LDR, alat komunikasinya yang bermasalah begitu, dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor tersebut itu memungkinkan. Nah, teman-teman sekalian, ini Anda harus pahami faktor mana yang kemudian bisa menjadi dia seperti itu kepada Anda. Nah, sehingga di dalam menyelesaikan masalahnya pun ini bisa sesuai dengan faktornya. Ketika tadi misalnya kesibukan, ya, Anda bukan menjadi prioritas dia, tapi pekerjaannya menjadi prioritasnya, maka Anda bisa menyikapi hal ini dengan cara yang tepat. Begitu. Kemudian teman-teman sekalian, sekarang bagaimana caranya agar Anda tidak larut dalam kesedihan, agar Anda tidak larut dalam kekecewaan hal tersebut? Maka teman-teman sekalian, tentu ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam menyelesaikannya ini harus sesuai studi kasusnya. Contohnya tadi masalah kesibukan gitu ya. Ini harus diselesaikan dengan cara yang lain, dengan pendekatan kesibukan tersebut. Kemudian misalnya bukan prioritas dia gitu ya, ini juga harus sesuai dengan pendekatan apa yang kemudian harus Anda lakukan ketika Anda bukan menjadi prioritasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas minimal 5 saja, 5 poin cara mengatasi supaya Anda tidak larut dalam kesedihan ini. Ini secara umum saja ya. Nah, yang pertama adalah, jangan terlalu suka kalau nggak mau kecewa. Jadi ketika ada datang seseorang kepada Anda jangan dulu memutuskan Anda terlalu suka sama seseorang, Anda terlalu suka sama sesuatu, karena ya tadi ketika menghilang Anda akan mudah kecewa. Tuh, jadi jangan terlalu suka sama apapun, termasuk pada suami ya, ini dalam tanda kutip. Termasuk pada suami, Anda jangan terlalu cinta, jangan terlalu suka. Kenapa? Karena ya pemilik sejatinya suami Anda adalah Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat Anda akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Anda dulu atau suami Anda dulu. Maka jangan terlalu cinta di sini adalah cintai dia karena Allah, cintai dia sekadarnya aja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Anda bersandar sama dia dan lain sebagainya, bukan karena itu, tapi cintai karena Allah. Ketika Anda mencintai karena Allah, maka insya Allah ketika Allah panggil, ketika Allah pisahkan Anda akan mudah untuk menerima. Anda tidak begitu mendalam kekecewaannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yakin akan diganti yang lebih baik. Ketika menurut Anda dia adalah yang terbaik untuk Anda, lalu kemudian dia hilang begitu saja, dia kembali ke fokus utamanya, sehingga Anda tidak mendapatkan fokus utama dia, sehingga ada kehilangan yang terbaik menurut Anda, maka yakin akan ada yang lebih baik mengganti hal tersebut. Oke teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga, Anda jangan mudah baper. Nah, ini mudah baper ini sulit nih teman-teman sekalian ya. Nah, biasanya kan orang baru masuk kemudian dibaperin sedikit tuh kita merasa berbunga-bunga, kita merasa gimana, digombalin dikit juga seperti itu. Nah ini hati-hati ya teman-teman sekalian. Mudah cinta maka mudah terluka. Hati-hati, mudah cinta mudah terluka. Jadi Anda jangan baperan, jangan menjadi bucin, budak cinta, itu hati-hati. Oke, kemudian yang keempat teman-teman sekalian, yang keempat ini adalah kalian membuat prioritas dalam hidup kalian. Prioritas kalian itu apa sih? Anda buat tuh prioritasnya. Misalnya prioritas Anda pengen bisnis sukses. Nah, prioritaskan itu. Maka untuk masalah-masalah pasangan dan lain sebagainya, bukan Anda tidak memprioritaskannya, tetapi dengan Anda membuat prioritas yang lebih prioritas dalam hidup Anda tidak mudah baper, tidak mudah jatuh cinta dan lain sebagainya.
sehingga Anda akan terjaga dari hal-hal yang mengecewakan. Setidaknya Anda akan sedikit jauh daripada hal-hal yang mudah mengecewakan Anda. Oke, kemudian yang kelima teman-teman sekalian, yang kelima, perbaiki diri Anda. Sibukkan dengan hal-hal yang positif yang bisa mendorong diri Anda ke arah yang lebih baik lagi, ya. Sehingga Anda memiliki inner beauty gitu. Jadi cantiknya itu bukan hanya dilihat dari luar saja. Orang menyukai Anda bukan hanya dari fisiknya saja, tapi orang menyukai Anda, ingin dekat Anda karena Anda tuh memiliki sesuatu, memiliki karakter yang luar biasa begitu. Oke, teman-teman sekalian, 5 poin itulah yang kemudian harus kalian lakukan daripada Anda larut ke dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan karena ditinggalkan pas sayang-sayangnya gitu ya. Lebih baik Anda ikhlaskan semuanya, ikhlaskan dia pergi karena tadinya pun nggak ada, sehingga Anda ya sudah, karena tadinya nggak ada, sekarang pergi ya biarkan aja. Kemudian Anda coba untuk mengobatinya dengan 5 tips tadi. Atau Anda mendapatkan tips yang lain, silahkan praktekkan bersamaan. Insya Allah mudah-mudahan hal tersebut yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan saya doakan Anda semuanya mudah-mudahan bahagia sampai mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga bermanfaat, jaga dirimu agar senantiasa kebahagiaan menyertaimu. Saya Gumilang Agung undur pamit, tapi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.